Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, 12 Januari 2026, hari yang cukup menarik ya. Sempat ada flash sale dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau kesalahan, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti kasih jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat al seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup telegram cuan-cuan saham yang publik, teman-teman bisa tinggal klik link telegram yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan langsung join, sesekali kita akan ada view saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan udah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, bisa hubungi telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram. Tapi kalau tonton pengen ke YouTube, tonton bisa subscribe yang member only video. Jangan tonton buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join, klik joinnya lalu pilih salah satu aja. Atau ini ya, di our member ini paling kanan ada join, klik aja lalu pilih salah satu. Teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya adalah pembahasan market secara eksklusif dan akan ada stock pick saham 1-3 saham yang mana itu ada trading plan-nya dan tinggal dieksekusi aja, seperti itu. Itu terus juga nanti weekly juga ada live ya yang saya sharekan di Telegram maupun di YouTube juga, seperti itu. Yang mau ke Telegram silakan, yang mau ke YouTube pun juga monggo juga, mau yang free konten harian juga silakan. Oke, kita masuk ke IHSG ya, di mana hari ini IHSG turun 0,58%. Candlenya sih tidak solid dan transaksinya besar banget hari ini. Nih, volumenya masih membesar lagi. Dan ya, ini indikasi pergerakan yang bagus sebenarnya kalau kita ngomongin dari volume. Kalau dari price action ya sebenarnya ini sesuatu yang lumayan wajar ya. Kita naik berhari-hari, sempat konsol di atas. Memang kemarin belum ada konfirmasi ya, dan saat ini sudah ada konfirmasi dan juga sudah ada closing. Satu hal yang menarik adalah reboundnya cukup panjang tuh. Jadi ya masih lumayan bias lah ini antara untuk koreksi hari ini tuh. Antara dia ini grab liquidity, kan biasanya kalau di forex atau di crypto itu kan ada yang namanya liquidity sweep. Malah kalau misalkan mau naik itu diturunin dulu, sengaja cari stop loss alias cari barang baru dinaikin kayak gitu. Cuman kalau di saham di IHSG kalau saya lihat itu jarang terjadi yang namanya liquidity sweep itu. Ya mungkin karena kita kalau dibandingkan market-market forex maupun kripto tidak seliquid itu ya. Jadi ya dan fraksinya pun juga berbeda kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau saya lihat penurunan hari ini itu yang pertama terlihat dari adanya panic selling itu satu, apapun itu triggernya ya, dan ini sedunia nggak cuma di IHSG doang, baik di market yang lain juga, dan sudah ada rebound lagi seperti itu. Poin yang terpenting adalah saat ini IHSG ini masih uptrend. Dah, itu poin paling pentingnya kayak gitu. Dan yang kedua, dia kena support dan sudah ada rebound kayak gitu. Dan ya sama halnya dengan yang sudah-sudah, selama dia tidak patah dari strukturnya, yang mana untuk saat ini ada di 8.525, maka IHSG masih akan bullish dan penurunan itu adalah kesempatan untuk buy kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari trend line juga dia masih bertahan di EMA 20 which is itu bagus, tertahan di medium trend line-nya ya by moving average, dan juga sudah ada rebound. Tuh untuk si IHSG ini. Intinya gini, untuk saat ini ya, kalau teman-teman bisa memanfaatkan volatilitasnya, kemarin kan sudah disampaikan ya, ketika kita naik berapa hari ini, 1, 2, 3, 4, 5 hari kita rally, ya market akan masuk dalam kondisi volatil, naiknya kencang, turunnya juga kencang.
Dan yang terjadi ya seperti ini. Ketika teman-teman bisa memanfaatkan volatilitasnya, ya silakan bisa dimanfaatkan. Kayak yang pada bottom fishing pun juga ada pada cuan, dapat barang, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bisa memanfaatkan volatilitasnya, ya lebih baik kurang-kurangi porsi sambil mantau marketnya. Seperti itu. Kalau ngomongin jelek juga nggak jelek. Nyatanya kemarin kita juga koreksi di sini. Ini 2%, 2%, ini 2,5%, kita masih lanjut naik lagi. Ini pun juga sama, cuma 0,5% dan juga belum patah structure dan ada potensi masih bisa berlanjut seperti itu. Intinya tuh kalau mau ngomongin toleransi jelek sampai 8.500 IHSG itu masih nggak jelek. Kalau dia jebol 8.500-nya baru IHSG patah dari tren terkecilnya seperti itu. Dan ya masih sama, selama kita masih dalam kondisi uptrend dan masih berhasil higher high, harga masih akan naik terus. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil higher high, maka ini ada potensi pullback untuk turun lebih dalam. Kalau dari saya sendiri ya, melihat kondisi marketnya seperti ini, dan juga beberapa saham moversnya, kalau menurut saya kayaknya besok ada potensi rebound, lalu habis itu cenderung menyamping atau koreksi, kayak gitu. Tarik nafas dulu lah bahasanya, kayak gitu. Dan ini juga tanggal-tanggal volatil ya, mulai dari tanggal 9 kemarin sampai mungkin tanggal 17. Karena US baru banyak agenda, ada NFP, terus ada CPI, terus nanti juga ada cartridge dan lain sebagainya. Di situ biasanya market bakal dikocok-kocok lah di pertengahan bulan ini dan sampai kembali normal lagi. Tensi geopolitik juga baru tegang ya. Ya gimana-gimana Donald Trump tuh memang bisnismen sejati kayak gitu. Dia punya kekuatan, dia berani gertak walaupun konsekuensinya ke seluruh dunia kayak gitu. Dan ya masih akan seperti ini terus sampai kapan ya, sampai Donald Trump mungkin udah gak menjabat lagi. Dan gimana-gimana ya US tuh kiblat dari finance saat ini kayak gitu. Cuman kalau kembali ke IHSG untuk saat ini koreksinya teknikal ya. Secara outlook di saham-saham yang view-nya masih bullish ya, itu masih oke. Cuman ya mungkin di adjust dari area pembeliannya kayak gitu. Untuk yang aman adalah komoditas ya, baik itu mineral maupun energi. Energinya juga baru menyusul, cuman yang sudah pada manggung dari mineralnya ya. Emas itu juga masih bagus banget sampai saat ini. Jadi ya kira-kira untuk IHSG dan selalu batasi resiko aja. Kalau misalkan besok melanjutkan penurunan, maka itu juga bisa cari buy on weakness karena kita masih bullish. Tapi kalau besok ada kenaikan, ya mungkin bisa digunakan untuk trimming terlebih dahulu. Karena kita posisi sedang di swing high. Ada potensi kita mencari swing low. Dan kalau misalkan ditanya swing low-nya di mana, ya kalau kita sambungkan ke yang terakhir kemarin, ya mungkin dikit lagi lah ini. Tuh, sampai ke berapa ini? Ya ini dynamic ya, jadi harganya berubah terus. Kalau statis itu kan yang nyamping, support resistance statis. Kalau di sini resist di 8480, jadi support juga di 8480. Tapi ketika tren harga naik terus, dia kan juga dynamic. Hari ini misalkan di 8650, besok di 8680 dan seterusnya. Dan yang namanya swing low itu tidak melulu dia turun ya, bisa aja nyamping. Ya, kalau ini kan swing low turun, bisa juga dia nyamping. Jadi ya di maintain aja harganya dan selama masih uptrend tidak ada masalah sama sekali. Another view juga, memang kita perlu mempertimbangkan IHSG ya, karena gimana-gimana itu adalah summary dari seluruh pergerakan saham. Cuman ya kembali lagi fokus ke saham masing-masing yang dipegang aja. Nyatanya hari ini yang ARA juga banyak tuh. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG ya, untuk support sekarang masih di 8750 yang mana dia sudah rebound. Tinggal kita perhatikan besok apakah dia lanjut naik atau ada pelanjutan koreksi. Oke, kita masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari DKHH arah jadinya. Oke, kita coba cek dari ini juga malah sebenarnya ya kalau teman-teman cari barang ya tadi koreksi itu kesempatan buy di EMA 20 ini untuk saham-saham yang bullish ya. Kayak contoh Bumi tuh dia kan bullish, jadi koreksi memang kesempatan untuk buy. Tinggal besok berhasil high high atau enggak itu yang jadi misteri. Saya pengen bahas Dewa Raja.
Dewa kita bahas nggak? Dewa sih masih on plan ya ini ya, malah dia sudah swing low, ada potensi habis ini malah swing high ini Dewa ini tuh. Boleh deh kita update Dewa aja deh, ini juga yang rame ya, maksudnya udah rame di mana-mana. Kita bahas Dewa di mana hari ini dia turun 2,47%. Candlenya sih tidak terlalu solid dan volumenya kalau kita perhatikan cukup besar. Setelah kemarin Dewa konsol dengan volume kecil-kecil, ada potensi continuation, tapi dia milih untuk swing low terlebih dahulu. Saat ini posisi Dewa dia sedang berada dalam sebuah channel yang ini ya, tuh. Setelah kemarin dia kembali menguat dengan slope yang lebih kuat, dan posisi terakhir dia memang berada di area swing high-nya. Nih, ini kan dia swing high, swing low, ini kemarin swing high, dan ini dia sudah swing low. Dan sebenarnya ya, kalau misalkan dia mau melanjutkan trennya, habis ini malah Dewa ini jatahnya swing high, kayak gitu. Dengan target ke 1080, kayak gitu. Cuman ya syaratnya dia tidak patah dari trend line ini aja, kayak gitu. Alias apa? Alias tidak jebol low hari ini, alias tidak jebol 695. Jadi ya selama tidak jebol 695, Dewa ini malah arahnya sudah ke atas. Cuman ya ke atas pun juga bisa nyamping dulu ya. Misalkan besok dia mau melanjutkan nyamping, baru naik lagi, itu juga bisa. Kayak gitu. Yang jelas ini saham masih bullish, ini saham juga sudah all time high, dan juga masih punya kepentingan. Malah cakep hari ini, setelah dia naiknya agak melemah ya, ini dikasih swing low dulu. Tuh, dan selama tidak lower low alias tidak jebol 700, arahnya sih harusnya sudah ke atas lagi untuk si Dewa ini. Seperti itu. By moving average juga dia reject dari EMA 20 ya, itu sign yang bagus walaupun agak kurang enak koreksinya, tapi so far so good. Kalau kita lihat dari transaksinya hari ini terlihat seperti crossing, lempar-lemparan barang ya. Kanan kiri sama-sama oke kok ini. Tuh, yang main gede-gede. Tuh sih, ikuti price action aja selama tidak jebol yang 685, Dewa ini arahnya ke atas. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Dewa, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Raja. Oke, kita bahas Raja ya. Dimana hari ini dia turun 6,5%. Candlenya cukup solid ya. Dan volumenya pun juga terlihat ada cukup besar juga kayak gitu. Ini mungkin kelihatannya di weekly karena kalau sini sempat ada offside-nya ya. Kalau pakai weekly, most likely ini dia kemarin juga sudah kena area swing high-nya seperti itu. Yang pertama, Raja kemarin udah kena area swing high ketika naik sampai 8.450. Yang kedua juga dia sudah kena target dari higher high-nya, yaitu area 8.100 sampai 8.650 kayak gitu. Jadi ya hari ini dia koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Satu hal yang kita lihat ya, Raja ini ada change karakter karena sebelumnya dia ada low di sini 7.050, sedangkan hari ini dia low-nya sudah sampai 6.925 kayak gitu. Maka dari itu sudah ada konfirmasi untuk dia retracement terlebih dahulu. Untuk case Raja ini ya mungkin saya bisa salah juga. Apabila dia ada kenaikan, itu bisa manfaatkan buat trimming terlebih dahulu karena ada potensi dia akan melanjutkan penurunan alias lower low ya. Konfirmasinya ini karena dia udah jebol 7.050. Mungkin kalau kita cek pakai intraday, nih dia juga sudah cenderung patah ya dari low-nya yang di sini. Tuh, cuman kalau dilihat dari bentuknya ada potensi dia rebound terlebih dahulu kayak gitu. Rebound mungkin sampai sini 7.750 itu sudah jadi resist ya, dan ada potensi untuk turun satu kali lagi alias lower high lower low. Nah nanti setelah terjadi yang lower low ini baru bisa buy on weakness lagi di area trend line-nya seperti itu. Jadi ya itu outlook saya untuk Raja saat ini, ada potensi rebound tapi setelah itu ada potensi untuk turun satu kali lagi. Untuk support yang cukup kuat masih di area 6.600 ya sampai 6.400, itu support kuat dari Raja saat ini. Sedangkan untuk resist tadi dari area 7.750 itu sudah jadi resist dari Raja. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat juga ada potensi bearish divergent di sini kalau sampai dead cross. Cuman ya tuh batasi resiko aja. Kalau kita lihat dari transaksinya Raja hari ini terlihat ada aksi taking profit yang sangat masif dari AK dan BK ini.
angka BKZP hampir ya lebih ya 200 miliar lebih diserap retail di kiri tuh. Jadi ya kalau misalkan besok Raja malah lanjut koreksi, itu bisa buat spek buy. Ya, tuh. Karena kalau dia lanjut koreksi, malah view-nya kayak gini. Set. Nih, kena area swing low-nya di support, rebound, terus habis itu patah trennya. Itu kalau dia besok lanjut koreksi. Tapi kalau besok dia lanjut menguat, nah ini malah jadi bagus. Naik dulu, ya. Terus habis itu rebound, lower low, baru habis itu swing high lagi kayak gitu. Tinggal kita lihat bagaimana besok outlook dari si Raja. Intinya kalau ada kenaikan sih mungkin ya amannya buat trimming dulu. Cuman ya lagi-lagi ini saya cuma ngasih view doang, saya juga bisa salah dan ya batasi resiko aja. Untuk support tadi 6.600 sampai 6.400. Itu untuk Raja, transaksinya agak kurang oke ya. Kita lanjut, saya pengen coba cek, ini juga transaksinya gede, BKSL ini. Kita bahas nggak nih? Kemarin sih udah kita bahas ya BKSL ya. Kita coba update ya view-nya deh. Dimana hari ini BKSL naik 11,56%. Candle-nya ada reject dan volumenya juga cukup besar. Kemarin sudah saya view dimana BKSL ini punya high, ini higher low, lalu dia higher high, ada sebuah breakout structure ketika kemarin dia breakout 173. Di sini dia break, lalu turun adalah buy on weakness ya di Fibo 0,618. Dan ya sudah on track, dia naik sampai 0,618-nya di 165 dan sudah ada reject. Area tersebut adalah area pullback. Jadi wajar kalau ada reject dari si BKSL. Kalau kita lihat dari transaksinya, volumenya gede di atas ya. Jadi agak kurang enak juga view-nya dari si BKSL ini. Kayak gitu. Untuk sekarang kalau saya lihat bentuknya ada potensi dia koreksi dulu untuk besok. Tuh. Tinggal dia merespon 150 jadi support atau enggak. Kalau dia respon area tersebut itu bagus karena next dia akan higher high ya. Jadi ini turun bisa buat buy on weakness. Stop loss-nya under 140 ya. Targetnya higher high alias break 193. Itu kalau view bagusnya. Tapi kalau view kurang bagusnya ya sudah, dia turun tembus sampai 128 lagi seperti itu. Mana yang bisa terjadi? Semuanya bisa terjadi. Yang kita perlu lakukan adalah bereaksi aja. Misalkan besok lanjut, sudah. Kalau punya barang ya tinggal jaga TS. Next resistnya 177, 193, terus 224. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi, bisa pantau sampai 150. Kalau ada perlawanan itu bagus, tapi kalau tidak ada, maka dia ada potensi untuk melanjutkan penurunan sampai 128-an. Seperti itu. Mungkin untuk memperkuat conviction kita bisa lihat transaksinya ya. Dimana kalau kita perhatikan hari ini transaksinya cukup bagus dari si BKSL ini ya. Kalau dilihat dari Broxum sih kayaknya jadinya skenario yang satu ya. Jadi kalau besok ada koreksi 150-an itu bisa buy on weakness. Untuk nextnya dia akan mencari higher high seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support itu dari 152 sampai 150. Itu untuk BKSL ya. Lumayan oke transaksinya hari ini. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek BRMS ini juga cakep banget. Gold sih ya, ini juga diserok-serokin BKSL. Bahkan kalau kita perhatikan ya AK-nya nyangkut ini berarti ya. Dia average-nya 1271 berdasarkan transaksi hari ini. Kalau dicek-cek kemarin ya harus dihitung semua. Tapi kalau saya lihat bagus BRMS ini. Kita update deh BRMS. Dimana hari ini dia masih plus 2,44%. Candle-nya juga bagus ya, shadow-nya panjang dan volumenya pun juga cakep, transaksinya pun juga cakep, komoditasnya pun juga masih cakep. Gold ini masih bagus. Ya memang di era perang, di era ketidaktentuan dan lain sebagainya, ya gold itu safe haven paling oke lah. Nggak kaget sekarang harganya rally sampai harga sekarang dan dia masih berlanjut terus. Nah untuk case BRMS yang mana dia juga gold related ya, terakhir dia swing low, swing high, di sini mencoba untuk memperkuat slope-nya, menaikkan slope ya dari yang sebelumnya kemiringannya seperti ini dia mulai lebih kencang lagi seperti itu. Dan ya ini ada potensi dia sudah swing low, maka setelah ini ada potensi BRMS ini akan melanjutkan swing high seperti itu. Kalau dilihat dari dukungan broker summary-nya bagus ya.
dimana Broxumnya hari ini ganteng banget BRMS, jadi besok ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan. Dan PR terakhir adalah all time high, yaitu 1330. Apabila area tersebut di break ya, maka dia akan menuju ke target all time high-nya. Untuk sekarang yang terdekat ada di sekitar sini, 1450. Itu kalau dia berhasil breakout 1335. Jadi ya besok tinggal perhatikan aja ketika dia kena resist dari 1320 sampai 1335. Kalau ada break dia bisa ke 1450-an seperti itu. 1450 up ya. Untuk support masih sama sekitar 1200 ya. Dan ya itu untuk BRMS. Atau kalau mau pakai moving average juga bisa pakai MA20-nya 1160, 1200 sampai 1160 masih akan jadi support dari BRMS. Cakep dari transaksi dan lain sebagainya. Goldnya pun juga mendukung ya untuk besok dia lanjut. Tuh, resistnya satu di sini 1450 sampai 1540, nextnya ada di 1900 kalau breakout area tersebut. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk BRMS kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Mina, Pakuwon, PTRO, Adaro juga shadownya panjang itu. BBRI, Arci juga gold related ya, transaksinya bagus juga. Bufa, BBCA, BBRI, RMKE, ini rame sih. Tuh, dia sempat gap up, ya memang ada koreksi, tapi masih lanjut, ya masih bullish banget itu. Trend following aja. Bull ini juga masih oke. BMRI, coba kita update view-nya ya, Bank Mandiri, perwakilan banking lah. Masa nggak ada sama sekali banking yang kita bahas. Oke, kita bahas Bank Mandiri, di mana hari ini dia turun, naik malah, 0,21%. Candle-nya sih nggak terlalu solid ya, dan volumenya kalau kita perhatikan juga ada. Terakhir Bank Mandiri, ini dia naik sampai 5.100, cumdit, lalu setelah itu dia koreksi. Sudah ada mini double top, ini top 1, top 2, koreksi, dan agak disayangkan dia jebol dan closing di bawah 4.800. Area tersebut adalah supportnya, di mana sebelumnya dia rebound di sana, dan kalau kita perhatikan dia sudah jebol dari area tersebut, seperti itu. Maka sudah valid Bank Mandiri ini ada change karakter ya, alias ada reversal dari trennya. Yang sebelumnya dia naik, higher low, higher high, ini dia sudah punya structure lower low seperti itu. Jadi kalau misalkan besok ada rebound, candlenya kan ada shadow ya. Siapa tahu dikasih rebound itu bisa dimanfaatkan untuk trading pendek, kalau enggak atur-atur porsi kayak gitu. Untuk support sekarang ada di 4670 sampai 4620 dan itu saya rasa ada potensi rebound di sana. Jadi misalkan besok dia lanjut turun, area tersebut bakal jadi support, rebound dulu, baru kalau melanjutkan penurunan baru akan dia kembali turun seperti itu. Untuk area yang kuat saya rasa di 4400, ini ada support yang cukup kuat ya. Sebelumnya juga dia QM-nya di sana, ini shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout. Nah, ini akan di-retest sebagai support di 4400 seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin ya Bank Mandiri trading pendek dulu aja kalau teman-teman ada barang ya. Apabila dia rebound itu bisa manfaatkan buat atur-atur porsi. Tapi kalau dia lanjut menurun, kalau mau buy on weakness bisa di sekitar 4.400. Kalau ngomongin Big Bang juga, ya trennya belum terlalu kuat ya, karena belum all time high, baru breakdown trend doang, butuh konfirmasi lebih lanjut. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari chartnya, di mana kemarin dia sudah ada break of structure, ketika break 5.000 kemarin, jadi ini sebenarnya koreksi bisa untuk buy on weakness, kayak gitu. Dan spare-nya sampai 4.400 ya. Nih, kalau view bullishnya ini baru bikin shoulder kanan lah. Nih, 4.400 atau mungkin cukup 4.650 lalu setelah itu kembali menguat lagi. Jadi ya tuh batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya ini momentum juga kurang enak ya. Ada putar balik moving average-nya dan 4.400 pas di supportnya Fibonacci 0,618. Jadi ya tuh kira-kira kalau mau cicil-cicil sampai 4.400. Dari transaksi cukup netral ya. Cuman ini juga masih oke sebenarnya Bank Mandiri ini.
dari transaksinya. Tinggal tunggu di area beli yang bagus saja. Tuh, menarik kalau dikasih 4.400. Itu untuk Bank Mandiri. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Ratu ini mah ada patah nih. Kita coba update deh Ratu deh. Ini juga salah satu plan yang gagal, mohon maaf. Ya itulah, makanya harus tetap ada stop loss ya. Tuh, kita bahas Ratu di mana hari ini dia turun 11,52%. Candlenya solid, volumenya besar dan dia juga sudah punya lower low ya. Nih, Ratu sebelumnya di sini dia swing high, swing low, lalu kemarin dia swing high dan terakhir dia swing low. Cuman dia membentuk lower high ya, dan sekarang sudah terbentuk lower low. Jadi by structure Ratu ini sudah punya view downtrend. Low, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Satu hal lagi juga dia udah patah ya dari tren kecilnya ini tuh, dan ya saya rasa ada potensi retracement yang cukup besar dari si Ratu ini seperti itu. Sampai kemana saya pun juga belum tahu ya, cuman kalau kita tarik Fibonacci dari swing low-nya, nah ini adalah beberapa supportnya. Itu ada support di 8.500 dan itu akan jadi pijakan untuk si Ratu ini. Another view juga dia juga sudah dekat dengan area swing low-nya ya. Nih. Nah, ini kan dia udah kena ya, tuh. Mungkin kalau bisa ada turun satu kali lagi itu bakal kena support. Kalau untuk spekulatif buy ya, misalkan besok buy terus untuk cari lanjut bullish, saya masih cenderung wait and see ya. Cuman kalau misalkan teman-teman punya barang dan kondisi nyangkut belum cut loss, mungkin nanti kalau ada kenaikan karena dia udah di swing low ya ini ya. Kalau besok dia ada kenaikan itu bisa manfaatkan buat atur-atur porsi terlebih dahulu. Untuk sekarang 9.800 sementara udah jadi resisten. Jadi ya tuh bisa buat atur-atur porsi apabila ada rebound seperti itu. Kalau kita lihat di transaksinya agak kurang enak hari ini si Ratu ini. Ya mirip sama kayak Raja ya, masih pada distribusi. Momentumnya juga kurang bagus. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk Ratu saya lanjutkan. Saya pengen coba cek MDKA masih higher high ya. ADMR, PRPT, MDKA. Kita coba update ya. Ini solid banget. Ya secara saham-saham komoditas juga masih bagus ya. Apalagi MDKA ini juga dia diversify. Yang pertama proxy chopper satu-satunya di IHSG. Yang kedua dia juga ada gold walaupun udah di IPO kan emas itu. Cuman ya dia masih ada apa ya exposure lah ke gold. Jadi ya ketika goldnya bagus, dia pun juga ikut bagus. Oke, kita bahas MDKA di mana hari ini dia naik 7%, candlenya solid, volumenya bagus dan dia sudah break off structure. Terakhir di sini kan jadi resist ya, 2.800 ini. Lalu dia koreksi konsolidasi dari range 2.000 sampai 2.500 dan kemarin sudah berhasil higher high. Higher high, higher low, ini sudah higher high lagi dan juga sudah break off structure 2.800. Maka melanjutkan target MDKA sekarang targetnya ke 3.200 sampai 3.500. Itu untuk view kecilnya. Seperti itu. Menuju ke swing high-nya ya. Cuman kalau dari big view ya, apabila MDKA ini lewat dari area 3.000 itu udah bakalan cakep banget karena dia sudah keluar dari area supply-nya ya. Di sini kan ada supply yang sangat besar ya dari tahun 2023 dia konsol sampai 2024 sampai akhirnya breakdown. Cuman kalau kita perhatikan ini sudah dimakan supply-nya sama MDKA seperti itu. Kalau kita pakai bigger view ya untuk mencari target pullback-nya karena dia kemarin habis koreksi dalam, kita bisa tarik dari 5.800 sampai low-nya di 1.040. Nah, dan 3.000 memang area kuncian dari MDKA sih. Tuh. 3.000 sampai 4.000 ini ada resist yang cukup kuat. Cuman itu ya, teman-teman kira-kira bisa combine dari area-area tadi. Intinya itu 3.000 ada resist, terus habis itu kalau dari target higher high-nya tadi kan ada di 3.200 sampai 3.500. Terus kalau dari area support resistnya ini di area 3.500 sampai 3.700 juga ada area yang cukup di respect dari MDKA.
Cuman kalau dari saya, kalau misalkan view-nya moderate ya mungkin dia naik sampai ke sini nih, 3.700-an ini. Jemput area fresh supply ya. Sebelumnya kan di sini dia support, breakdown, ini retest, nah ini pullback namanya, seperti itu. Dan ya, mungkin tuh view dari MDK untuk saat ini. Upside masih ada, tinggal jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tuh untuk si MDK. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga bagus, MDK yang beli AK, ZP, BK, KZ, CC, ini Avenger ya di kiri, yang jualan pun juga bagus. Jadi ya batasi resiko aja. Ini akumnya juga cukup konsisten. Kemarin ketika dia di bawah, akumulasinya cukup konsisten ya. Dari asingnya ini beli terus di bawah. Jadi ya ketika breaknya bagus. Untuk MDK kita lanjutkan, mungkin terakhir ya. Satu lagi. Kayaknya perlu perwakilan saham Pak PP ini. CDA juga ya. Kemarin udah kita bahas ya. IMPC, Telkom, WiFi juga nanti saya bahas deh. Cuman perwakilan sahamnya Pak PP, waduh gak enak banget ini cuan ini. Kita bahas dulu deh. Kita bahas transaksinya gedean mana tadi. WiFi sama cuan. WiFi sama cuan. WiFi dulu berarti ya. Oke, kita bahas WiFi, di mana hari ini dia turun 5%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga ada. Ya perlu disayangkan ya, WiFi ini sudah patah dari tren ya. Itu yang pertama, cuman dia masih belum lower low. Jadi kalau mau ada toleransi, 3100 adalah toleransi dari WiFi. Terakhir kan view-nya dia ini ya, uptrend channel di sini. Nih, dia swing high, swing low, swing high, ini swing low, dan kemarin mencoba untuk naik, tapi reject di 0,382, dan sekarang malah momentumnya arahnya ke bawah dengan volume yang cukup besar. Another view juga, kalau kita perhatikan dia sudah patah dari uptrendnya, tuh, cuman yang dia butuhkan sekarang adalah sebuah lower low. Kalau sampai WiFi ini jebol 3100, view-nya agak kurang enak. Kenapa? Karena ada potensi dia malah jadi yang namanya bearish flag. Ya, nih. Ini benderanya, lalu ini tiangnya. Ya. Dan target koreksinya agak lumayan dalam kalau sampai dia jebol 3100. Jadi ya kalau dia jebol 3100, lebih baik sih kalau menurut saya ya hindari dulu aja kayak gitu. Untuk support selanjutnya yang lumayan kuat tuh di 2900 sampai 2700. Dan itu bakal jadi support WiFi saat ini apabila dia jebol 3100. Itu krusial banget 3100 itu. Kalau sampai jebol volume besar, closing di bawah, lebih baik hindari dulu. Kalau kita lihat momentumnya juga kurang oke ya. Ini sudah pada mulai dead cross dari moving average-nya. Jadi ya kita asumsikan dia ada pembalikan arah lah untuk dalam jangka pendek ini. Jangan sampai sangkut dan jangan lupa selalu batasi resiko. Transaksi juga agak nggak bagus ya untuk si WiFi ini, cenderung distribusi hari ini. Broker-brokernya juga yang kiri ini isinya retail-retail semua. Jadi ya 3100 kuncian dari WiFi. Kalau jebol bisa lumayan dalam itu. Tuh terakhir ya kita bahas cuan, di mana hari ini dia turun 4,73%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat ada sedikit kenaikan. Dan saya rasa ini sudah valid bahwasanya cuan ada sebuah double top ya. Tuh. Jadi ya memang setiap ya pasti ada endingnya lah. Itu. Dan yang agak agak nyebelin ini, dia cari likuiditas lah ini. Ini bear trap namanya. Jadi memang mau putar balik tapi dibikin breakout dulu. Biar buy on breakoutersnya pada masuk, likuiditas masuk, dipakai buat TP sama bandarnya. Tuh. Dia pin bar, koreksi sampai sekarang sudah di 1900. Dan kalau saya lihat ya, kalau kita pakai closingan, cuan ini sudah valid, dia punya double top. Top 1, top 2. Ya mungkin koreksinya bisa tidak dalam setelah ini.
Cuman yang jelas dia sudah ada reversal ya dari strukturnya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan nanti ada kenaikan bisa manfaatkan buat atur porsi terlebih dahulu. Ya, siapa tahu besok dikasih rebound itu bisa pakai buat atur-atur porsi dulu. Untuk support ini bakal masuk ke area kuat itu di 1700 sampai area 1400. Di situ support yang kuat dari cuan ya, harusnya sih akan ada rebound ya. Jadi ya mungkin skenario-nya gini, turun terus habis itu rebound dulu. Itu kalau dia besok melanjutkan penurunan seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tuh, ya terlepas dari ini sahamnya Pak PP dan lain sebagainya ya kalau baru minta koreksi ya akan koreksi juga. Sama halnya dengan WIFI, momentumnya kurang bagus ya dari moving average-nya sudah mulai pada menuki. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk si cuan dan untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mana ada kurang ide saya, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.